Jadi ada cowok namanya Tomonari Itsuki. Beliau masih anak SMA yang kebetulan orang tuanya terlilit sama hutang sehingga membuat Itsuki harus banting tulang mencari rezeki untuk kebutuhan sekolahnya. Di tengah kesedihannya itu muncullah salah seorang perempuan yang cantik jelita yang bersekolah di sekolahan yang megah dan mewah. Pertemuan tersebut membuat Itsuki masuk ke dalam alur cewek kaya bernama Konohana tersebut. Dan inilah anime yang macam film-film Cina. Pasanganku ternyata seorang anak CEO. Dan ini adalah versi animenya. Seperti apa alur lengkapnya? Ini dia anime yang berjudul Saijo no Sewa yang rilis pada tahun 2026. Pada awal film diperlihatkan dengan MC kita bernama Tomonari Itsuki yang sedang memandang sekolah bernama Akademi Kyo. Ini sekolah dikatakan untuk anak-anak pejabat, anak-anak yang orang tuanya mempunyai perusahaan besar dan juga terkenal. Karena memang akademi ini sangat mewah dan juga megah. Tidak ada orang miskin selain dirinya. Makanya orang lain pada aneh ketika melihat Konohana yang seorang anak CEO dekat dengan si Itsuki ini. Mereka pada aneh siapa orang yang dekat dengan cewek populer di sekolahan tersebut. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata sebelum hari itu diperlihatkan Itsuki yang sedang nguli. Dia dikasih tahu bosnya kalau ini adalah hari terakhirnya bekerja. Bosnya sudah mengirim gajinya ke rekening miliknya. Dia dengan muka senangnya langsung pergi dari sana. Pasalnya Itsuki yang masih duduk di bangku SMA harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi biaya sekolahannya. Karena orang tuanya terlalu banyak main judul dan juga pinjol, makanya hidupnya kagak maju-maju. Selepas dia balik ke rumah, di tengah rumah, tepatnya di atas meja terdapat surat dari orang tuanya yang dimana isinya adalah mereka izin berpamitan dari rumah itu. Dia mempunyai feeling yang sangat buruk dan benar aja feeling dia akurat yang mana uang simpanan hasil kerja kerasnya digondol sama orang tuanya alias dibawa kabur dan meninggalkan dia sendirian di sana. Tentu Itsuki merasa sakit hati dan juga kagak tahu lagi mesti gimana. Uangnya juga cuma tersisa 200 yen doang. Selama ada cewek dari Akademi Kyo yang dimana itu adalah Hinako yang baru pulang sekolah. Dia ingat bahwa besok adalah hari pertama dia masuk sekolah kembali. Namun keadaannya yang sekarang masih belum matang. Ditambah lagi dengan melihat si Hinako bikin dia langsung membanding-bandingkan sekolahnya dengan sekolahan Shinako. Ini seperti langit dan bumi. Pas dia jalan, dia menemukan kartu pelajar milik Hinako. Pas dia panggil, Itsuki dibikin kaget ketika melihat Hinako malah diculik sama dua orang. Dia yang tidak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya diangkut juga sama mereka berdua. Sesampainya di markas orang jahat tersebut, mereka merasa beruntung mendapatkan si Hinako. Karena dia adalah anak daripada yang mempunyai perusahaan besar bernama Konohana Group. Namun si Itsuki diabaikan karena memang dia kagak mempunyai apa-apa. Tak lama Hinako pun terbangun. Baru bangun dia udah ngelucu aja nih minta ke toilet. Karena situasinya begini, si Hinako masih bisa santai kayak begitu dan ujungnya dianterin juga. Tidak sampai di sana, Hinako kembali bikin para penjahat tersebut kesal karena dia meminta teh dan juga kue. Tapi sayangnya kagak dikasih cuma minum air putih doang. Itu pun belepotan. Saking kagak biasanya minuman botol kayak begitu. Itsuki menyuruhnya untuk pindah tempat duduk. Namun sayangnya dia malah terpeleset yang bikin dahinya terluka. Itsuki yang melihat itu kocak gitu kan dan perlakuannya terhadap si Hinako bikin dia jadi nyaman dan mau tidur di pangkuannya. Tentu saja ini aneh ya kan baginya. Lalu Itsuki memberikan kartu pelajarnya yang jatuh tadi. Hinako memberitahu kalau sebentar lagi bakalan ada yang datang. Sambil nunggu kedatangan dia mau tidur terlebih dahulu. Tanpa diduga dia tidur di pangkuannya kayak begitu sambil ngiler pula. Di sisi lain para penjahat itu udah mulai minta uang tebusan kepada keluarganya si Hinako. Namun apa daya pihak Hinako sudah bertindak buat mengeksekusi markas tersebut. Pas Itsuki dan Hinako mulai bangkit. Di sana yang pada awalnya ngajak kabur dari tempat itu bikin Shinako bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu untuk Shinako. Dia kepikiran sama permasalahan pribadinya dan juga dia kagak tahu mesti gimana. Yang pasti dia melakukan kebaikan aja walaupun hidupnya sedang kacau. Tambah kemudian muncul bom asap dan juga pasukan yang langsung menyergap penjahat itu. Kocaknya di sana Itsuki juga yang kena ska padahal dia bukanlah penjahat. Terus muncul pelayannya si Hinako yang memerintahkan pasukan ini. Hinako memberitahu bahwa Itsuki bukanlah penculiknya. Lalu tanpa basa-basi, Nako bilang kepada pelayannya itu bahwa dia menginginkan si Itsuki. Maka dari itulah Itsuki langsung dibawa sama pelayan tersebut. Di perjalanan menuju ke rumahnya bikin si Itsuki bertanya-tanya dia mau dibawa kemana gitu kan. Di tengah kebingungannya itu, pelayan bernama si Jun ini ngasih tahu soal cerita kehidupannya si Itsuki. Berkat timnya, kehidupan Itsuki telah terungkap semua di sana bahwa dia sedang melarat ditinggalkan kedua orang tuanya dan hidup sengsara meninggalkan hutang orang tuanya.
Karena tagihan sekolahannya belum dibayar, maka dia kagak bisa meneruskan sekolah. Begitu juga dengan rumahnya karena kebanyakan pinjol, rumahnya bakalan disita. Itsuki sangat terpukul sekali di sana. Namun, si Jun memberikan harapan kepadanya dengan memberikannya pekerjaan. Itsuki penasaran pekerjaan seperti apa yang akan dia dapatkan. Bukan seorang pelayan sepertinya, melainkan menjadi pengasuh si Hinako. Pekerjaan yang terlihat gampang. Namun kalau saja dia macam-macam sama Hinako, burungnya bakalan jadi sasarannya. Detail terkait pekerjaannya akan langsung dijelaskan oleh bapaknya nanti. Tak lama kemudian mereka sampai di rumahnya si Hinako yang kedua. Rumah kedua loh ya, rumah kedua saja udah segede bak istana kayak begitu-gitu kan. Itsuki dibuat langsung kaku disambut sama banyaknya pelayan dan mulai merasa insecure kalau rumahnya macam kandang hewan. Setelah melihat rumah macam ini, langsung saja si Itsuki dibawa ke hadapan bapaknya si Inako. Di situ dia sudah bisa melihatlah kalau anaknya bisa dekat dengan si Itsuki. Ini menunjukkan bahwa Hinako sudah menemukan orang yang tepat sebagai pengasuhnya. Sebelumnya ada hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum dia menjadi pengasuhnya. Di sana si Juni memperlihatkan dokumen tersoal si Hinako di sekolahan. Akan tetapi bikin si Itsuki janggal melihatnya. Yang dimana di sekolahan dia nampak anggun, kalem, rajin, dan juga didekati banyak murid pula. Itsuki tidak habis pikir. Dia merasa bahwa itu bukanlah Hinako. Kenapa di kehidupan aslinya Hinako ini pemalas banget, coy? Nah, inilah tugas daripada pengasuh itu sendiri. Bapaknya tidak mau sifat asli yang pemalas ini diketahui orang-orang. Ini bukan menyangkut soal anaknya saja, ini juga ada hubungannya dengan perusahaannya. Bapaknya ingin anaknya mendapatkan pendamping yang tepat nantinya. Kalau ketahuan malas, bisa-bisa orang kagak mau dengan si Hinako. Terlebih juga di perusahaannya sedang banyak pekerjaan dan juga saling senggol satu sama lain yang bikin bapaknya tidak bisa mengurusi semuanya. Makanya dia menawarkan kepada Itsuki kalau dia bersedia, bapaknya tersebut menawarkan gaji yang besar yaitu 20.000 yen per hari. Udah dikasih makan 3 kali plus tempat tinggal. Siapa yang kagak mau gitu kencir? Bahkan ada tawaran 50.000 yen juga. Soalnya memang ini pekerjaan yang kelihatan mudah tapi sebenarnya sulit. Bahkan pengasuh sebelumnya pun cuma bertahan di antara 2 mingguan. Dan yang paling lama itu cuma tahan sebulan doang. Dia minta keseriusan si Itsuki kali ini. Kalau kurang soal gaji, dia bisa mempertimbangkan karena dia merasa cukup karena gaji sebelumnya dia cuma dapat 8.000 doang. Alhasil dia mau menerimanya dan akan langsung diurus sama si Jun. Dan pesan dari bapaknya cuma satu, Itsuki tidak boleh macam-macam sama anaknya. Bukan dipotong seperti yang si Jun katakan, melainkan langsung disikat sama bapaknya tersebut. Setelah itu si Itsuki dibawa ke kamarnya. Di sana si Jun akan memberitahu soal pekerjaannya yang dimana banyak banget ya akan panduannya. Tidak cuma itu, dirinya akan bersekolah di Akademi Kyo juga demi untuk mengawasi si Ina. Terus Itsuki sempat minder ya kan takut kagak bisa bersekolah di sekolahan yang bergengsi. Dia tahu kalau pelajarannya bakalan lebih sulit dibandingkan sekolahan biasa. Namun di sana si Jun memberikan motivasi biar dia tidak langsung menyerah dan juga dia ngasih tahu bukan hanya soal job yang ada di buku manual itu. Dia juga akan diajari seperti bela diri, tata krama dan juga yang lainnya. Itsuki yang dulunya kuli sangat sombong sekali kalau dia bakalan mudah kalau soal bela diri doang MAH. Namun pas diajakin duel oleh si Jun malah dirinya langsung turu kayak begitu. Dia menjalani hari pertama dengan kecapean. Terus dia dikagetkan sama Hinako yang berada di kasurnya. Katanya kasur pengasuh adalah kasur dia juga. Di tengah itu ada chat masuk dari teman masa kecilnya yang dimana dia mengajak berangkat sekolah bareng besok. Dia belum tahu saja kalau sudah kagak sekolah di sana lagi. Dan Itsuki pun kagak bisa ngasih tahu soal situasinya dan pekerjaan yang sedang ia jalani saat ini. Tak lama Hinako mengambil HP-nya karena Itsuki ngomongnya terlalu sopan sama dia. Hinako ingin menggunakan bahasa normal saja kalau ngobrol sama Shinako. Menurutnya supaya tidak kaku aja dan santai, dia kagak sabar menunggu besok sekolah bareng dengannya. Singkat cerita, Itsuki akan menjalani pekerjaan pertamanya sebagai pengasuh dan bersekolah di Akademi Kyo yang mewah itu. Baru juga berangkat, si Inako pengen langsung pulang lagi. Si Jun akan menurunkannya di tempat yang berbeda biar kagak ketahuan kalau Itsuki tinggal bareng. Di sana juga Hinako meminta si Jun buat memperbolehkan si Itsuki ngomong normal saja. Kalau ngomong sama dia. Walaupun agak berat, tapi si Jun mengizinkannya. Yang lebih parahnya lagi setelah itu Shinako meminta dipeluk. Si Jun ngasih tahu kalau itu perilaku yang tidak baik. Inako cuma suka wangi si Itsuki saja gitu kan. Tak lama kemudian Itsuki pun turun. Sebelum nanti lanjut ke sekolahan, dia memberikan sesuatu sama si Itsuki. Katanya itu buat kalau nanti si Inako keras kepala, dia bisa menggunakannya.
Setelahnya mereka berdua pun pergi. Itsuki dibikin kaget ketika melihat sekolahannya yang megah kayak begini. Lalu dia masuk ke dalam kelas dan diperkenalkan sebagai murid baru. Pas dia perkenalan itu, tidak ada satupun murid yang bertepuk tangan atau semacamnya. Itsuki langsung saja duduk di tempat yang sudah disediakan dan lanjut ke pelajaran matematika yang dimana baru saja hari pertama sudah bikin dia ketar-ketir. Masalahnya pelajarannya belum pernah dia pelajari. Bahkan ini harusnya pelajaran kelas 3 ya kan? Hasilnya dengan dia yang belum mengerti pelajaran itu saja udah bikin dia kecapean. Tak lama kemudian muncul dua murid yang mendekatinya. Dia bernama Katsuya dan juga Asahi. Mereka berdua nampak ingin dekat dengan si Itsuki yang baru pindah ini. Mereka tahu Itsuki kesulitan di pelajaran tadi. Hal wajar untuk murid yang baru pindah. Mereka tahu kalau Itsuki pindahan dari sekolahan biasa. Soalnya ini sekolahan isinya paling bawah-bawahnya juga adalah bos di perusahaan yang baru saja berdiri seperti kedua orang ini katanya. Itsuki keingat sama omongannya si Jun sebelumnya. Kalau si Itsuki di datanya sudah ditambahin bahwa keluarganya adalah bos di perusahaan IT. Dia menggunakan sebagian kecil dari perusahaan Konohana. Melihat ada yang sama dengannya, dia sangat senang. Apalagi mereka mau membantunya gitu kan. Tak lama kemudian tiba-tiba Katsuya nanyain soal hubungannya dengan si Hinako. Soalnya dia pagi ini berangkat bareng. Mungkin inilah yang bikin orang tidak bertepuk tangan setelah perkenalannya. Dia takutnya si Itsuki ini adalah tunangannya. Setelah tahu bahwa itu bukan tunangannya dan ngibul bahwa mereka dekat karena orang tuanya, Katsuya pun mengerti. Memang yang seperti diketahui bahwa Hinako ini macam selebriti di sekolahan itu. Udah maha cantik ditambah lagi dia anak dari perusahaan yang sangat besar. Siapa sih yang kagak mau dengannya? Auto jadi calon penerus perusahaan Konohana. Pas istirahat, Itsuki menuju ke atap sekolah yang dimana Hinako sudah berdiam diri di sana untuk makan siang. Kali ini mereka makan siang bareng. Lalu pada saat dibuka bekalnya nampak Itsuki terkejut. Soalnya ini adalah bekal yang sangat mewah. Namun sayangnya kagak ada sayurannya di situ. Hinako memang tipikal orang yang kagak suka sama sayur. Terus tiba-tiba dia pengen disuapin. Mau enggak mau Itsuki pun nurut. Hina juga ingin nyuapin. Jadi Itsuki cuma nurut saja dah. Itsuki masih kagak habis pikir sama pekerjaannya yang satu hari mendapatkan 20.000 yen terus dapat tempat tinggal gratis dan sekolahnya dibayarin pula. Ini bonusnya yang kebanyakan. Hinako menanyakan apakah dia kagak dijadikan bonus juga. Dia digoda apakah kagak mau dia menjadi pasangannya si Hinako? Rasanya bakalan berat kalau pacaran sama anak CEO. Sehabis makan Hinako pun tertidur. Ini kalau imannya kagak kuat bakalan melakukan sesuatu sama Hinako. Tapi dia merasa tenang saja kalau lagi tidur begitu. Selama si Jun nelepon menanyakan keadaan Hinako. Nampak aman-aman aja. Dia akan menelepon pada jam istirahat dan kalau ada terjadi sesuatu. Setelah jam istirahat selesai, mereka masuk kembali dan belajar bahasa Inggris. Hinako kembali menjadi sorotan karena beliau sangat pintar di sana. Bahkan selalu dikerumuni oleh murid lain. Tugasnya harus terus memantau si Hinako. Dia yang habis keluar dari toilet langsung mendapatkan telepon dari si Jun bahwa dompet si Hinako ketinggalan di suatu tempat, tepatnya di ujung gedung tersebut. Pada saat ini Itsuki pikir dompetnya ada di toilet. Namun dia kagak bisa mengambilnya karena berada di toilet perempuan. Tak lama kemudian muncul cewek berambut emas kayak kentang spiral goreng yang mendekati si Itsuki. Dia yang baru melihat Itsuki memberitahu bahwa namanya adalah Tennoji Miri. Beliau anak dari presiden perusahaan Tennoji. Namun sayangnya gelagatan si Itsuki kagak mengetahui perusahaannya tersebut yang bikin dia kesal dan ngasih tahu kalau perusahaannya terkenal. Sama seperti perusahaan Konohana milik bapaknya Hinako. Perusahaannya bergerak di bidang kayak pertambangan gitu, tapi si Itsuki-nya tetap kagak tahu. Yang dia tahu cuma Konohana. Hal tersebut bikin dia kesal dan menyalahkan si Hinako. Dengan adanya dia, perusahaan milik bapaknya dianggap sebelah mata alias kagak ada yang tahu. Tapi dia kagak masalah. Terus dia nanyain soal permasalahan si Itsuki. Dia langsung bilang aja kalau ada dompet di dalam toilet cewek, sama si Mirei diambilin, dan dia bertanya mengapa dia tahu kalau ada dompet di situ. Dia takutnya si Itsuki ini pesuruh karena di sekolahan ini semuanya calon pemimpin. Kagak ada pesuruh kayak begitu. Karena dia tahu bahwa Mirei ini kagak suka sama si Hinako, jadi dia kagak bakalan ngasih tahu kalau itu punyanya. Mirei menyuruh Itsuki untuk lebih tegas layaknya pemimpin sama dia diikutin aja dah kemauannya. Lalu dia pun mau pergi. Mirei bersedia kalau dimintain bantuan lain kali. Namun sebelum dia pergi, Itsuki sempat bertanya soal rambutnya yang dicatat. Di sekolahan begini kagak boleh ada murid yang mencet rambutnya. Orang ini kagak mau ngaku dan malah pergi dari sana. Berteriak,
Setelah pelajaran usai, Katsuya dan Asahi kembali mendekati Itsuki untuk mengajak pesta penyambutan. Tapi dia tidak bakalan bisa gitu kan? Mungkin lain kali saja. Si Itsuki pun sambil mau menanyakan banyak hal soal sekolahan ini. Lalu dia pun cepat-cepat menyusul si Hinako yang udah keluar duluan. Dirinya pergi ke belakang sekolah yang dimana ada kolam ikan di sana. Hinako kagak mau langsung pulang katanya. Padahal sebelumnya dia merengek ingin balik mulu, tapi sekarang malah kagak mau pulang. Katanya boring kalau balik dan banyak pekerjaan sekolah yang harus dia lakuin. Dia coba memaksa Hinako buat pulang. Namun sangat sulit untuk dibujuk. Itsuki keingat sama barang yang dikasih oleh si Jun sebelumnya. Kalau si Hinako keras kepala yang dimana isinya itu adalah keripik kentang. Itu camilan kesukaannya. Pakai begituan si Hinako baru mau pulang. Dia sebenarnya kagak boleh makan makanan ringan macam itu. Tapi demi untuk membujuknya diperbolehkan. Sesampai di rumah, Itsuki menjalankan beberapa rangkaian macam belajar tata krama, belajar buat besok, belajar bela diri, dan yang lainnya. Ju juga sempat menyampaikan bahwa dia dekat dengan dua murid di sana yang bernama Asahi dan juga Katsuya. Dia ngasih tahu bahwa mereka berdua itu bukanlah bos yang baru sepertinya, melainkan mempunyai perusahaan besar seperti alat elektronik dan juga kurir barang gitu. Sudah dipastikan mereka berdua kaya raya. Habis belajar bela diri itu, si Itsuki menanyakan kepada si Zune soal pengasuh sebelumnya. Kenapa pada kagak kuat gitu kan? Bahkan yang lama itu cuma 1 bulan doang. Padahal kalau dilihat dari benefit gede banget. Pasti kagak bakalan ada orang yang nolak. Sebelumnya memang yang mencari pengasuh itu adalah bapaknya yang dia ambil dari orang dalam alias masih ada hubungan keluarganya lah gitu. Namun katanya tidak efektif. Bapaknya memang benar-benar kagak mau mengambil resiko mencari yang menerima si Hinako dan bisa mengurusnya. Itu pun menerima si Itsuki sebenarnya keputusan yang berat. Soalnya dia dari luar belum tahu seluk-beluk keluarganya. Habis mendapatkan penjelasan dia mau langsung mandi. Tapi tiba-tiba ada Hinako yang mendekatinya dan mengajaknya ke kamar pribadinya. Pas sampai itu nampak gede banget kamarnya. Bak kamar Tuan Putri. Apalagi pemandiannya ya kan gede banget untuk sekelas kamar mandi pribadi. Yang bikin Itsuki terkejut adalah Hinako ngajak mandi bareng. Alhasil mau enggak mau dia ikutin. Sambil nahan imannya biar tetap kuat, dia membaca soal profil teman sekelasnya yang dibikin oleh si Zune. Itsuki dibuat terkejut karena di sekolah si Hinako tidak mempunyai teman sama sekali dan tidak berniat mencarinya. Menurutnya Itsuki saja sudah cukup. Padahal di sekolah dia banyak yang ngedekatin, tapi kagak ada satupun yang menjadi temannya. Selama Hinako memintanya buat membersihkan rambutnya, dia pikir ini memang ada di kontrak kerjanya gitu kan. Jadi dia ikutin saja sambil nanya mengapa dia memilihnya menjadi pengasuh. Dia menjawab dengan tidak jujur dan cuma bilang nyaman saja mungkin sama Syuki ini. Selama pas habis keramas itu, ini anak malah bertingkah. Ternyata ini udah direncanakan sebelumnya dan udah dikasih tahu juga sama si Jun bahwa dia mau mandi sama pengasuhnya. Itsuki ketar-ketir karena dia diawasi sama si Jun dari tadi. Karena takut si Itsuki menyukai si Hinako, dia memberikan obat. Cuma buat nakut-nakutin si Itsuki doang. Soalnya itu cuma vitamin aslinya. Keesokannya adalah hari kedua. Itsuki sempat telat masuk yang untung saja masih sempat menyimpan sepatu Hinako yang masih berserakan. Namun tiba-tiba saja dia menabrak seorang wanita berambut ungu. Sempat terlihat saling mengenali satu sama lain, Itsuki coba menghindari orang itu. Tapi cewek tersebut mengetahui kalau dia adalah Itsuki. Kemungkinan besar dia adalah teman masa kecil yang sebelumnya ngechat sama si Itsuki. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan, sampai jumpa di video selanjutnya.